Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat. Gimana hari ini, sudah bertambahkah atau masih sama seperti hari apa terakhir kalian? Rabu kemarin? Adakah yang masih bentrok jadwalnya? Teman-teman, ada? Nggak ada? Sudah oke semua ya? Jadi nggak Pindah semua kayaknya, Bu. sudah pindah ya? Maksudnya berarti yang di kelas ini udah nggak 2 device lagi ya? Ada Bu, saya masih bentrok. Masih bentrok sama Komas. Sudah diurus ke Pak Udah, Azwar? udah tapi Pak Azwar bilang full semua. Sudah full ya? Heeh. Komas yang lain nggak bisa ya? Nggak bisa juga Bu, Komas full, Alpro full. Udah gimana terus sekarang? Sekarang berarti di 2 device berarti ya? Kalau sekarang belum Bu, tapi besok hari Rabu. Oh, Rabu. Wah, gimana ya? Oke deh. Gimana? Berarti Lala sementara begitu dulu berarti ya? Iya Bu. Gimana ya maknya ya? Ya udah dah kalau gitu nanti kita bahas lagi ya. Kalau Lala berarti yang ininya yang enggak bentrok maunya ke Komas kelas apa? Tapi Alpro. Kalau nggak bentrok, maunya pindah ke Komas A. Komas Atau A nggak Alpronya yang pindah ke kelas B gitu. gitu. Komasnya kelas A itu hari apa? Hari ini Bu. Ntar jam setengah 2. Oh, hari ini setengah 2. Siapa? Pak Aryan ya? Iya Bu. Ya. Pak Aryan ya? Oke deh, nanti coba ini ya supaya nggak bentrok. Oke, ya udah kalau gitu kita mulai dulu berarti untuk materi ya. Untuk materi minggu ini kita tentang flowchart. Nah, sebelum masuk ke materi, adakah yang masih minggu lalu yang mau mengerjakan latihan di Sudokut itu atau sudah semua ya? Ibu masih punya utang nggak? Maksudnya ke kalian ada yang belum maju mungkin? Maju maksudnya ada yang belum share screen kalau di sini. Ada yang belum ini ada yang mau mungkin mengerjakan. Kemarin itu yang udah nomor 4 ya, 5, terus 6 kayaknya enggak, 7, 8, 9, 10, 11. Ada yang lain? Kalau nggak ada berarti kita masuk ke materi dulu deh ya. Masuk ke materi yang flowchart. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi flowchart? Ada yang mau ditanyakan flowchart? Sudah mengertikah tentang flowchart ini? Gimana? Atau Ibu perlu jelaskan ulang sedikit? Boleh, Bu. Boleh. Oke, ya. Jadi flowchart ini ya, seperti yang kalian ketahui, dia adalah aliran, lebih menampakkan atau menunjukkan aliran data dari sebuah ini ya, sebuah sistem atau mungkin sesuatu yang sedang berjalan, menunjukkan bahwa apa saja yang sedang dilakukan atau kita sebut saja sebagai urutan operasi ya, maksudnya adalah sesuai dengan namanya. Flowchart berarti diagram alir ya kalau di bahasa Indonesia kan. Nah, diagram alir itu tentunya pasti dia akan bersifat sekuensial atau saling berurutan. Ya, jadi flowchart ini
dikerjakan dari atas sampai bawah itu adalah berurutan. Jadi nggak boleh lompat-lompat arahnya. Ya, setelah itu yang perlu atau yang penting di dalam flowchart ini adalah simbol, ya. Simbol ini yang perlu kalian hafalkan. Ya, jangan sampai salah pakai simbol. Nah, simbol yang pertama itu ada yang oval. Yang oval ini adalah untuk start sama end, ya, start dan finish. Terus ada yang kedua yaitu yang jajar genjang, ya, atau paralelogram. Ini digunakan untuk input, ya. Jadi inputan semua harus pakai jajar genjang, jangan sampai ketuker dengan rectangle ini atau persegi panjang, karena persegi panjang ini adalah proses yang terjadi, ya. Jadi proses yang terjadi, misalnya ada rumus, kalian masukkan ke dalam rectangle ini, ya, atau persegi panjang ini, rumus misalnya yang nambah, kurang, bagi, kali, semua ada di proses, ya. Proses ini menggunakan rectangle atau persegi panjang. Nah, selanjutnya ada yang belah ketupat nih, atau kita sebut sebagai diamond, ya. Nah, belah ketupat ini digunakan untuk apa namanya, apabila ada percabangan, ya, apabila ada jika maka, ya. Jadi harus pakai diamond, ya. Misalnya ada if, then, else, itu harus pakai diamond. Nah, untuk output, ya, sebenarnya output ini tidak mesti pakai hybrid. Ada juga yang pakai apa namanya, pakai seperti ini, ya, pakai jajar genjang, tapi untuk membedakan saja bahwa ini output, kita pakai yang hybrid. Seperti ini modelnya atau simbolnya, ini digunakan untuk output, ya. Dan yang terakhir, ini yang penting juga, ini adalah adanya flow line. Ya, flow line ini atau garis penghubung. Ya, garis penghubung ini jangan lupa selalu berikan arahnya. Ya, jangan sampai tidak ada apa namanya, tanda panahnya. Ya, ini dia yang kalau yang kita pakai di Alpro. Nah, seperti yang kalian tonton di video, sebenarnya flowchart ini banyak digunakan untuk yang lain, ya, maksudnya yang lain yang ada di apa namanya, di data flow diagram mungkin, ya, terus ada di sistem informasi. Biasanya paling sering memang digunakan flowchart dengan berbagai simbol-simbol yang lain, ya, macam-macam deh simbolnya. Ada yang untuk simpan, ya, simpan, kalau misalnya menyimpan dengan komputer itu beda lambangnya dengan menyimpan, atau simbolnya dengan menyimpan dengan buku misalnya, atau kertas, itu beda simbolnya, ya. Jadi itu kalau digunakan di nanti mata kuliah sistem informasi atau mata kuliah yang lain, APBO dan lain sebagainya, ya. Nah, itu tapi untuk kita gunakan sementara, ya, maksudnya yang di Alpro ini hanya menggunakan ini dulu, ya. Jadi yang mudah saja ada start, terus ada inputan, ada proses, ada kalau misalnya dia butuh apa namanya, percabangan, dia pakai diamond ini, terus ada outputnya hybrid, dan jangan lupa dikasih garis untuk penghubung. Nah, seperti yang kita lihat di contoh sini, ya. Adakah yang mau bertanya dulu tentang contoh ini atau sudah jelas? Sudah jelaskah tentang contoh yang ini? Kalau di contoh yang ini, itu seperti yang kalian lihat, dari atas itu ada oval, dituliskan di dalamnya adalah start. Nah, terus setelah itu adalah ada input, ya. Inputnya M1, M2, M3, M4. Nah, di sini boleh kalian tuliskan atau tidak input ini. Ya, jadi boleh kalian tuliskan atau tidak, karena apa? Dari simbolnya saja sudah diketahui bahwa ini adalah input, ya. Sebenarnya dari semua diagram yang ada, ya, dari baik itu flowchart maupun yang lainnya, biasanya isinya di dalamnya adalah kata kerja, ya. Jadi menginputkan sebenarnya. Ya, jadi harusnya dia menginputkan M1, M2, M3, M4. Tapi mungkin kalau di Alpro tidak perlu terlalu detail,
Ya, nanti kalau di mata kuliah sistem informasi mungkin harus dituliskan secara detail. Ya, maksudnya detailnya adalah dengan ada kata kerja di dalamnya. Nah, kalau kalau di Alpro sebenarnya kalian mau tuliskan M1, M2, M3, M4 aja sudah cukup. Tapi jangan sampai simbol yang kalian pilih salah. Ya, itu dia pembedanya. Nah, terus yang ini yang apa namanya di bagian proses ya, berarti di sini prosesnya adalah M1 tambah M2 tambah M3 tambah M4 dibagi 4. Nah, boleh di sini seperti kemarin yang Sudocode kalian mau pakai tanda panah seperti ini atau kalian mau titik 2 atau sama dengan silakan ya. Nah, terus yang di sini, nah di sini kelihatan dia ada percabangan ya karena ada if dan else di sini ya. Jadi gimana sih cara bacanya ya? Kalau misalnya kita punya pseudocode seperti ini ya, if grade lebih kecil 50 ya, berarti yang ditanyakan adalah apakah grade lebih kecil 50 ya. Apabila iya ya, apabila iya dia akan kasih flow line ke kanan seperti ini, di mana apa sih yang dikerjakan kalau iya dari kondisi ini yang di print adalah fail ya. Berarti kalau iya, kalau kondisinya iya, yang di print adalah fail. Sedangkan kalau tidak, berarti kalau tidak ini dia akan masuk ke kondisi yang else. Nah, kalau tidak dia akan print yang pas yang ini. Ya, terus setelah itu digabungkan flow line-nya dan baru ke stop karena sudah selesai namanya flowchart-nya. Oke, sampelnya di sini atau contoh di sini, ada yang mau bertanya dulu? Ada? Saya, Bu. Silakan. Saya, Iya, dan kalau kondisinya kalau kondisinya itu 3, tentunya kayak gimana ya, Bu? Oke, kalau kondisinya 3, mari kita coba. Jadi misalnya di sini kita tuliskan misalnya else if, ada lagi yang lain misalnya. Ya, misalnya di sini else if-nya kondisinya adalah remedi. misalnya lebih besar dari 80 misalnya. Ya, di sini dia print misalnya tambahkan poin. Misalnya ya, ini contoh aja. Terus yang else-nya di sini tetap pas. Nah, berarti yang else ini kondisinya adalah dia nilainya, berarti nilainya di antara ya, nilainya di antara berapa berarti? 0 Ya. sampai 50. 50 sampai 80. 50 sampai 80 ya. Ya. Karena di sini kan lebih dari 80, berarti di sini mulainya dari 81 ya. 80,01 mulainya berarti kan ya? Iya. Ya. Oh, yang pas, sorry. Nah, udah kita misalnya punya kondisi seperti ini ya. Gimana caranya kita membuat flowchart-nya? Ada yang bisa kah? Diamond-nya ditambah. Apanya ditambah? Diamond. Jadi iya, yang diamond itu. Jadi kayak bercabang, jadi banyak. Iya, Nah, tadi kan kita punya itu. Kita coba. Aduh, sorry. Oke, misalnya kita punya ya ini misalnya. Oke, ini. Terus ada inputannya diisi sendiri. Terus ada proses, maaf gambarnya jelek. Ya, terus ada diamond kan ya. Diamond yang pertama itu isinya adalah is grade lebih besar, umat lagi.
sorry. Is great. Waduh, kenapa ini? Ini aja deh, sini aja deh. Oke, ini ya. Jadi misalnya di sini kita, kan di sini udah ya, ada is great lebih kecil 50. Kalau yes dia print fail, kalau no dia print pass. Nah, ternyata kita punya satu lagi nih, kita punya yang lain, kondisi yang lain. Maka di sini kita tinggal kopikan saja yang ini, ya. Kita taruh lagi di sini, ya. Karena dia no tadi kan ya, dia no, maka kita kasih lagi, apakah kita tanya lagi, apakah grade-nya ini lebih besar dari 80? Sama yang terjadi, kalau dia yes, ya, kalau dia yes, berarti dia akan kemana arahnya? Ya, kalau dia no, berarti dia akan kemana? Kalau yes Ya. tambah poin. Nih. Nah, kalau dia no lagi kan, kalau dia yes berarti dia akan print tambahkan poin. Berarti kalian tinggal kasih di sini lagi ya, nanti ya kalian tambahkan print tambah poin ya. Nah, kalau dia no otomatis dia akan ngerjakan yang else ini. Ya, berarti dia akan langsung ngeprint yang pas ini di bawah sini ya. Berarti yang di sini yang di print adalah tambah poin tadi. Semoga kalian ngerti nih maksudnya. Tambah poin. Jangan lupa dikasih ini, dikasih di sini yes-nya ya, yes-nya di sini. Ini yes-nya di sini, no-nya di sini. Itu wajib ada keterangan yes sama no-nya, Bu? Wajib dong. Oke. Kan harus ngasih tahu kalau yes dia kemana arahnya, kalau no dia kemana. Supaya tahu aja sih, maksudnya kan kondisi ini apabila berjalan dia ke arah yang mana. Oke? Ngerti maksudnya nih kira-kira? Ya Bu, udah ngerti Bu. Makasih Bu. Kita coba aja dulu ya, ada latihan-latihannya. Kita coba supaya gimana sih cara bikinnya. Ya, kalian boleh pakai apa aja ya, misalnya kalian mau pakai Word juga boleh ya, mau pakai yang online yang ada juga boleh ya. Kalau kalian punya Visio juga silakan dipakai, nanti kita sama-sama share screen. Oke. Oke, yang lainnya mungkin kalau yang contoh lainnya example 2, 3 ini kan mudah ya karena dia cuma lurus-lurus aja, nggak ada cabang ya. Contoh 2, 3, terus mungkin dari contoh 4 ini yang sama aja sih sebenarnya lurus, cuma ada yang berpendapat bahwa kalau misalnya rumus yang seperti ini, dia itu ada yang akarnya kalau positif dia harusnya bercabang. Ya, boleh kalian ini kan, kalian apa namanya, pisahkan antara yang ini, misalnya yang X1 dengan X2. Ya, berarti ada percabangan dulu di sini, ya. Percabangan kalau akarnya negatif dia kemana, akarnya positif dia kemana. Boleh, silakan. Ya, yang ini, yang nomor 4 ini. Ada yang mau mengerjakan example 4 ini? Mengerjakan apanya, bukan udah ada di sini. Oke, kita ke contoh yang lain aja. Ini yang tadi yang decision structure ya, tadi yang sudah kita bahas. Terus untuk operator kalian boleh pakai seperti ini ya, operator yang digunakan. Operator tuh ya lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan.
Oke, ini contoh yang kemarin yang kalau misalnya dia membandingkan antara yang terbesar ya. Nah, yang terbesar ini kalau di sini dia cuma 2 angka ya. Gimana kalau yang 3 angka? Yang 3 angka kita punya, misalnya kita punya pseudocode yang ini. Adakah yang mau mengerjakan? Nomor 6. Nomor 6 ini seperti ini contoh aja pseudocode-nya. Saya Bu, boleh. Boleh? Boleh, silakan. Kalian mau mengerjakan pakai apa? Boleh. Boleh, kita mulai berarti latihannya dari nomor 6 sampai 13 di sini. Silakan yang mau, yang nomor berapa ini ya? Yang nomor 12 ini bisa dibagi 3, ada A, B, C. Yang nomor yang lain satu-satu. Saya 8, Bu. Boleh. Bu, Di saya copy 10. silakan di chat. Nomor 10, Dena. Oke. Oh, ya udah. Saya 9 deh, Bu. 9. Booking dulu, ketik di chat ya supaya nggak lupa. Oke. Nomor 6 tadi udah si Daden tadi. Saya nggak ada yang nyebut. Bukan saya tadi itu. Oh, bukan, masa? Daus ya? Sudah haus. Oke. Ya Bu, iya Bu. Maafkan. Kirain Daden tadi. Oke, nomor 6. 7, nggak ada yang mau 7? 12. 13. Oke, 7 nih belum. 8, 9, 10. 10 udah. 11. Oke. Boleh. Sambilan menunggu. Saya 7 Bu. Siapa? Sambilan menunggu, mungkin kalian lagi bikin di ini ya. Hasbi nomor 7, oke. Sambil kalian bikin, mau pakai Word atau apapun yang kalian punya, kalau misalnya punya stylus, mau gambar langsung, silakan. 12C. Oke, silakan. Pakai HP biasanya, tapi susah emang share screen-nya. Siapa yang mau duluan boleh ya, kalau misalnya sudah jadi. Yang belum 12A, 13 sudah, ada yang booking. Terus nomor 7 udah, 6, 7, 8, 9, 10 udah. 6, 7, 8, 9, 10, 11 sudah ya. Permisi, Bu. Hmm, Saya mau jawab nomor 9, boleh, Bu? nomor 9. Oke, silakan. Sebentar Ibu belum atur. Ya, Silakan, boleh share screen. Udah Ibu rubah settingnya. oke, Bu. Bu, nomor berapa aja yang belum ada? Yang belum nih nomor 12A kayaknya. Aduh, ya udah deh. Udah kelihatan share screen-nya, Bu? Udah. Nomor 9. Jadi di sini pertama-tama kita mulai dengan start. Lalu setelah itu ke bawah itu ada
lambang kotak itu menyatakan proses, itu deklarasi variabel bilangan. Setelah itu di bawahnya kita masukkan inputnya itu nilai bilangannya berapa. Setelah itu masuk ke bawah lagi itu ada percabangan. Apabila dia habis dibagi 2, kalau jawabannya iya maka dia merupakan bilangan genap. Jika tidak itu bilangan ganjil. Jadi mod itu yang sisa pembagian ya. Terus setelah itu lanjut di bawahnya jika sudah ditentukan apakah dia bilangan genap sama bilangan ganjil, tar print value, kemudian finish. Oke, ini soalnya apa ini soalnya? Soalnya, yang menentukan bilangan ganjil genap, Bu. Bilangan ganjil genap, oke. Ya. Oke, komen dulu teman-teman. Jangan di stop dong. Oh iya, Bu, maaf. Selin jangan di stop. Dah. Komen teman-teman. Supaya tahu di mana kita perlu perbaiki, yang kurang, yang lebih. Gimana? Teman-teman? Ayo. Kalau nggak bisa komen berarti belum ngerti nih flowchart nih. Maaf Bu, mungkin bisa lebih dibesarin dikit anunya. Oh, Selin besarin dikit. Ya. Oke, silakan di komen. Gimana? Apa yang perlu ditambahkan atau dikurangi? Tadi yang deklarasi bilangan itu kayak gimana? Gimana, Lin? Kayak gimana ya? Kayak menyatakan dia bilangan integer mungkin. Masuk ke proses. Kok bisa masuk ke proses? Ya. Apa langsung input, Bu? Nah, iya itu perlu ya. Jadi, kalau kita lihat contoh yang sebelumnya, yang pertama kita lakukan itu memang harusnya adalah inputan dulu, ya, inputan dulu, ya. Mungkin jadi nggak perlu, kayaknya sepertinya sih kita nggak perlu menuliskan proses itu. Proses, maksudnya yang proses yang Selin bikin di situ itu kan deklarasi variabel itu dianggap sudah ada di sudah terjadi ya, sudah, maksudnya kecuali kita bikinnya dari programnya ya, ini kita bikinnya dari pseudocode-nya ya. Cuma Ibu rasa kalau deklarasi variabel itu nggak diproses. Gimana? Menurut kalian gimana? Yang lain? Deklarasi variabelnya perlu nggak sih Bu kalau untuk di apa? Di flowchart. Di flowchart. Sebenarnya kita bisa lakukan di ini ya, kita tuliskan aja misalnya di input. Jangan gitu. Jadi kalau misalnya di proses berarti yang dituliskan tidak lagi deklarasi variabel, berarti yang dituliskan langsung misalnya int a, b misalnya ya, integer a, b, di bawahnya berarti ada proses yang memang harus dilakukan. Tapi baiknya ya nggak apa-apa Selin ya. Oke, yang lebih baik dilakukan dia biasanya ada di inputan biasanya ya, tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau ditaruh di proses juga boleh ya, cuma rancu juga sih sebenarnya. Oke, masih bisa share screen lagi enggak, Len?
Oke, boleh sih seperti ini kalau memang dirasa penting untuk deklarasi variabel, tapi berdasarkan pseudocode, kalau menurut Ibu udah nggak usah pakai ini, kita langsung input aja bilangan, habis di input langsung bilangan tersebut apakah kalau di mod 2 sama dengan 0 atau tidak. Ya, jadi ini boleh dihapus yang deklarasi variabel bilangan. Terus, apalagi yang perlu dikomen? Apalagi? Apalagi kira-kira? Apa? Itu yang setelah proses yes no-nya itu kan ada bilangan genap, bilangan ganjil. Itu kok dia pakai proses, harusnya pakai proses nggak sih? Apa? Atau emang udah pakai kotak? Harusnya apa tuh? Ini kan simbolnya yang ditaruh sama Selin yang ini ya, apa namanya, proses ya. Nah, Iya, Bu. kira-kira kalau dari soal yang diminta hanya menampilkan bilangan genap ganjil aja ya? Oh, sebentar, Bu. Coba dilihat. 9. Buatlah flowchart untuk menampilkan bilangan ganjil dan genap dengan inputannya adalah bilangan yang akan dicek. Oke. Berarti dia akan print bilangan ganjil ya. Maksudnya dia akan ngasih tahu bilangan ini adalah bilangan ganjil atau bilangan ini adalah bilangan genap gitu ya. Berarti kalau seperti itu lebih baik di sini langsung aja ditaruh printnya di sini. Nggak lagi proses, karena nggak ada proses yang dilakukan. Di bagian mana, Bu? Ini yang di bilangan genap, Selin ganti pakai printnya, kayak hybrid di sini. Oh, berarti yang nggak diperluin bilangan proses dua-duanya ini, Bu? Iya, betul. Karena dia langsung ngasih tahu apa namanya user bahwa di sini di print langsung kalau bilangan kan gini ya bacanya, apakah bilangan tersebut di mod 2 sama dengan 0? Kalau iya, berarti dia di print bilangan genap. Kalau tidak, berarti dia di print bilangan ganjil. Ngerti maksud Ibu, Lin? Jadi proses yang di sini ya tidak ada, langsung aja dikasih printnya. Setelah mod 2 ini, Bu, ya? Betul. Kayak tadi, kalau kayak tadi ya, misalnya yang print pass atau print fail. Tadi berarti dia setelah dia ada percabangan, maka dia akan langsung apa namanya di print aja kiri kanan. Kalau iya berarti dia kemana, kalau tidak berarti dia apa yang di print. Berarti yang proses ganti ke print dua-duanya, Bu, ya? Betul. Ntar lagi diganti. Bu, saya mau nanya. Kalau misalnya ada percabangan gitu ya, misalnya jika X, misalnya X sama dengan A tambah B. Nah, jika X ini lebih dari 3, maka masukkan nilai X sebesar ini. Itu pakai model yang apa untuk masukkan nilai setelah? Pakai proses. Yang kotak itu. Ya. Karena ada proses yang terjadi kan setelah jika maka itu. Sedangkan kalau yang punyanya Selin, dia nggak ada proses lagi. Dia hanya ngasih tahu bahwa bilangan ini ya udah bilangan genap. Kalau yang sebelahnya berarti ya bilangan ganjil. Gitu.
Kalau iya. kalau punya Hasbi tadi misalnya X misalnya lebih besar 3, setelah itu baru nambahin misalnya X plus T, berarti ada rumus kan ya yang dimasukkan lagi, berarti dia proses dulu. Nah, baru setelah itu mungkin nanti di print X-nya misalnya. Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Yuk, sama-sama. Gini ya. Oke, sip ya. Jadi deklarasinya boleh dipakai, boleh enggak. Nanti aja kita pakai waktu kita sudah masuk ke coding. Izin bertanya, Bu. Mm. Untuk proses for atau pengulangan itu dia masuknya ke input atau proses? Maksudnya apanya dulu ini? Ini kan ada soal yang minta kita buat nentuin bilangan 1 sampai 100, tapi dia nentuin bilangan prima. Berarti kan itu kita masukin dulu bilangan 1 sampai 100. Cuman kalau kita masukin satu-satu, itu bakal riuh sendiri. Dia mungkin bakal lebih efisien kalau kita pakai for atau pengulangan kan. Nah, pengulangan itu kita masukinnya di input atau di proses? Pengulangan itu kan kalau input tergantung ya, kalau misalnya inputan kita anggap dia nilai bilangan yang 1 sampai 100 ya, jadi nggak usah sebenarnya kita tuliskan gitu aja nggak apa-apa. Nah, prosesnya, nah itu prosesnya yang terjadi itulah yang kita kerjakan. Jadi kalau jawaban Ibu sih for itu adanya di proses, bukan di inputan. Jadi di inputannya cukup input bilangan 1 sampai 100. Nah, di prosesnya inilah yang perlu kita yang perlu kita jabarkan lagi gimana caranya untuk bisa menuliskan di flowchart. Oke, Bu. Caranya. Oke. Silakan. Oke, kalau kayak gini sudah oke ya. Sip. Seperti ini lebih ya. Makasih Selin. Ya, Bu. Yang nomor 9 ya. Jadi di ini dulu di kalian baca lagi soalnya kira-kira apa yang diminta oleh soal. Oke. Siapa selanjutnya? Next. Ayo, yang sudah nge-booking, yang sudah jadi. Silakan. Tahu sudah nomor 6, 7, Asli 8. Sudah nih, Bu. Sudah. Nomor 6. Izin share screen, Bu. Ya, silakan. Boleh kalau mau digabungin juga boleh. Oke, baik. Yang pertama kita pakai terminator untuk memulai. Kemudian kita menggunakan jajar genjang untuk menginput nilainya yaitu N1, N2, dan N3. Kemudian pakai decision untuk membaginya, dan di sini saya menulis decision yang pertama itu adalah jika N1 lebih besar dari N2, dan jika itu benar, maka dia akan lanjut ke sini. Nah, N1 itu sudah lebih besar dari 2, maka akan dibandingkan lagi dengan N3.
Jika N1 lebih besar daripada N3, maka akan keluar di display, akan ditampilkan ke layar komputer. Kemudian jika tidak, maka N3 ini sudah pasti yang lebih besar. Dan urutannya itu adalah N3 lebih besar dari N1 dan lebih besar dari N2. Kemudian jika N1 lebih besar dari N2 ternyata tidak, artinya berarti N2 itu lebih besar dari N1. Kemudian akan dibandingkan lagi dengan N3. Jika N2 lebih besar daripada N3 dan itu ternyata benar, maka akan ditampilkan di display, yaitu nilai tertingginya yaitu N2. Kemudian jika tidak, maka akan ditampilkan nilai yang terbesar itu adalah N3. Karena di sini perbandingannya sudah N3 lebih besar daripada N2. Dan selesai. Oke. Komen teman-teman. Silakan di komen. Gimana? Sudah oke kah? Jawaban dari Daus? Gimana? Ini berarti dari N1 lebih besar N2. Ya, kalau yes dia bandingin lagi, N1 lebih besar N3. Kalau yes dia akan di print langsung ya. Max adalah N1, kalau tidak max-nya adalah N3. Jadi kalau ini yang kondisi else berarti yang sebelah kanan ya, Daus ya? Iya, Bu. Kondisi else, kalau dia ke N2, ini dibandingkan, misalnya berarti kalau di sini N2-nya lebih besar dari N1, N2-nya dibandingkan lagi dengan N3. Kalau iya, maka N2 yang terbesar, kalau tidak, N3 yang terbesar. Oke. Sejauh ini sih sudah oke. Kira-kira ada komen mungkin dari teman-teman? Ada? Komen teman-teman? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Boleh seperti ini ya, dibikin ya, silakan. Apabila kalau kita lihat tadi dari soal, itu kan dia bentuknya adalah nested if. Nested if itu adalah if di dalam if ya. Jadi kalau di pseudocode-nya bisa kelihatan ada if di dalam if. Nah, untuk membedakan mungkin ya, kalau dengan cara Daus ini sudah bagus ya, maksudnya adalah yang ini ya, apa namanya, boleh sebenarnya supaya dia agak berurut ya. Jadi yang yes ini benar dia agak di atas, yang no ini mungkin agak di bawahan sedikit. Ya, ngerti maksud Ibu ya, Daus, maksudnya karena dia kondisi else gitu ya. Iya, Bu. Jadi kalau yang yes ini dia boleh dibawahin, tapi kalau misalnya seperti ini juga sudah bagus, ngerti maksudnya gitu ya. Nah, agak dibawahin dikit supaya dia akan nanti maksudnya dikerjakan kalau misalnya kondisi yes ini tidak tercapai atau tidak terpenuhi ya. Terus yang apa namanya, saran mungkin supaya nggak capek, kalian tarik-tarik garis ke bawah semua dikasih tanda panah. Mungkin kalian bisa yang setelah print ini ya, setelah lambang hibrid-hibrid ini kalian jadikan satu dulu garisnya ya, baru ditarik ke selesai. Jadi tanda panahnya cuma satu. Ya, ngerti ya maksudnya dia ditarik garisnya misalnya ke bawah sedikit, bawah, terus di paling bawah ada penghubungnya ya, boleh. Tapi seperti ini juga nggak ada masalah, yang penting flow line-nya sudah ada tanda panahnya. Oke? Sip. Ada pertanyaan dulu terkait nomor 6? Nggak ada? Kalau nggak ada berarti sudah oke ya jawaban Daus. Terima kasih Daus. Oke.
Selanjutnya, siapa? Saya Bu nomor 8. Oke, silakan. Screen ya Bu. Pakai ini tapi pakai tulisan sendiri soalnya laptop minjem sama dia belum diaktifasiin Word-nya. Iya, nggak apa-apa. Pakai HP ya? Nggak? Pakai laptop. Pakai laptop. Oke. Soalnya apa ya, nomor 8? Soalnya dibaca dulu lah. Lah, Iya ya baru. kok nggak ada jawaban? Soalnya gimana nemu anunya tadi mood suaranya. Soalnya itu dalam suatu perhitungan nilai P sama dengan X plus Y. Jika P positif, maka Q sama dengan X kali Y. Sedangkan jika nilai negatif, maka nilai Q sama dengan X per Y. Oke. Terus soalnya terakhir? Buatlah flowchart untuk mencari nilai P dan Q. Oke. Silakan. Dijelaskan. Pertama-tama di start kita mulai, kemudian user menginputkan nilai X dan Y, kemudian diproses dengan P sama dengan X plus Y. Kemudian jika P kurang dari sama dengan 0, kurang sama dengannya. P kurang dari sama dengan 0, jika yes, maka diproses lagi dengan Q X kali Y. Jika tidak, Q sama dengan X per Y. Kemudian print nilai dari Q dan selesai. Oke. Komen. Jadi komen teman-teman. Gimana guys? Gimana kira-kira? Apa yang perlu? Tadi dari soal syaratnya P apa dia, Lah? P apa? Itu didapatkan dari X plus Y. Bukan, maksudnya jika P lebih besar. Oh, jika P-nya positif, maka Q sama dengan X kali Y. Okay. Jika negatif, maka Q sama dengan X per Y. Nah, berarti kalau positif itu 0, apakah dia positif atau enggak? Positif, seharusnya jika jika P lebih dari sama dengan 0. Ya, harusnya ya, kasih sama dengannya ya. Iya, Bu. Kasih tanda sama dengan berarti ya, di sini P lebih besar sama dengan 0. Nah, terus apa lagi? Yang diminta apa? Yang di-print apa? Nilainya Q. Outputnya apa outputnya? Outputnya nilai dari Q, Bu. Q aja atau P juga? Buatlah flowchart untuk mencari nilai P dan Q. Oke. Berarti ada ada P juga ya? Ya, jadi jangan lupa berarti di print, waktu di printnya itu ada nilai P, Q gitu aja. Print P, Q. Baru setelah itu N. Oke? Gimana? Yang lain? Teman-teman? Ada tambahan mungkin?
Ya, jangan lupa berarti diperhatikan betul soalnya. Kalau misalnya yang dia minta adalah P dan Q, berarti otomatis yang di print harusnya ada P juga. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada tambahan juga, kalau nggak ada oke, berarti sudah sip ya. Itu aja tadi berarti perbaikannya ya, P lebih besar. Jika P lebih besar sama dengan 0, terus yang kedua adalah yang print P, Q. Iya, Bu. Oke. Makasih Lala. Oke, next siapa? Bu, Bu. Ya. Oh, Deden duluan. saya cuma nanya interupsi. Mm-mm. Kayak agak bingung sama yang prima ini. Bisa selempar, Bu? Student. Lempar ke siapa? Nggak tahu, mungkin ada yang mengambil. Boleh, silakan. Emang agak ini ya, soalnya bilangan prima ini masuknya dia ke perulangan ya, agak rancu memang. Ibu sebenarnya ini kalau kita bisa bilang karena kita belum belajar perulangan ini soal yang HOTS ya, HOTS, High Order Thinking Skill ya. Jadi kalian harus belajar sendiri dulu. Kalau sudah misalnya sudah oke perulangannya, baru mungkin bisa menuangkan ke flowchart-nya. Ada mungkin yang mau mengambil, silakan. Ini dilempar sama si Daden. Daden ini orang Jawa Barat bukan? Nggak orang Lotim. Oh, kirain namanya kayak orang ini ya, kayak AA gitu. Jauh banget, Bu. Jawa Barat, Klotim. Oke. Siap. Tapi ntar kalau nggak ada yang ngambil, kalau saya bisa di tengah jalan, saya ambil lagi, Bu. Iya. Oke, silakan. Nggak apa-apa, kita sama-sama coba. Kalau misalnya ya, kalau misalnya apa namanya ada, kalau misalnya Daden udah bikin. Oke, next siapa nih? Tadi Selin nomor berapa, Lin? Nomor 9 atau 10 tadi? Selin nomor berapa tadi ya? Nomor 9, Bu. Selin nomor 9, terus Daus nomor 6. Lala nomor berapa tadi? Sinyal saya. Nomor 8, Bu, saya. Nomor 8. Oke, selanjutnya. Saya, Bu. Iya deh. Monggo. Nomor berapa? Nomor 12C. Nomor 12C. Oke, silakan. Oke. Nah, untuk yang pertama itu kita start, kita Bacain soalnya dong. Oh iya, bentar, Bu. Gimana sih? Panggilannya siapa? Tentukanlah bilangan kita. Siapa, Rosi? Rosyadi, Bu. Dadi. Dadi. Rosyadi. Ya. Yang pertama itu, soalnya dulu ya. Tentukanlah bilangan genap dari 1 sampai 100. Nah, yang pertama itu kita mulai atau kita start, yang kemudian kita input angka 1 sampai 100. Nah, kemudian kita 100-nya dibagi 2. Nah, jika sisanya itu 0, jika sisanya itu tidak 0, maka 0 prosesnya di stop. Nah, kemudian jika sisanya itu 0, maka akan dilanjutkan dan print bilangan genap. Nah, kemudian stop. Itu aja sih, Bu. Oke, komen. Stopnya boleh ada 2, Bu. Nah, itu dia. Masa stopnya ada 2? Oh, berarti lurus gitu ya? Gabungin dia jadi 1, terus stopnya 1 di bawah gitu. Oh iya. Nah, tinggal diarahin ke samping. Oh, nggak boleh. Oh iya. Saya kira boleh 2. Nggak boleh, 1 aja. 4 sih maksimal, Dik. Oh, berarti boleh? Kan boleh tuh, Bu. Aduh. Tapi kan itu bisa efisien buat langsung ke panah yang no itu langsung ke stopnya di bawah yang yes. Gimana sih? Kayak gitu.
Oh, oke oke. Ini Jadi maksudnya ininya ditarik gitu. Panahnya, Bu. Panah ininya apa namanya, flow line-nya ditarik. Ya. Nah, bawa ke tengah ada stopnya. gimana sih? Gimana? Tarik, 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 tarik. Oke, komen yang lain. Selain stopnya ada 2. Ya anggaplah gini ya, tapi besok di praktikum, wah disemprot nanti sama asisten kalau begini gambarnya. Iya iya ya, maaf maaf. Ya bolehlah kayak gini, kan kita lagi latihan nih. Ya. Oke, apalagi yang perlu dikomen nih dari yang nggak dikerjain? Bu, kalau misalnya inputnya itu boleh langsung input 1 sama dengan 100 atau bisa ada kemungkinan lainnya gitu, Bu, pilihan gitu. Boleh, tergantung asumsi ya. Ingat, kita boleh menambahkan asumsi, tapi jangan terlalu jauh dari soal. Maksudnya masih masuk akal lah. Boleh kita nambahin asumsi. Kayak tadi yang Daden nanya, kalau misalnya inputannya yang di for atau diulang atau gimana, atau dia punya syarat tertentu untuk inputan, silahkan. Kalau dirasa masih apa namanya, masih bisa ditolerir, maksudnya nggak terlalu maksudnya nggak terlalu jauh dari soal, boleh ya. Tapi kalau misalnya kalian kasih kondisi yang terlalu jauh dari soal, jangan, malah akan menyusahkan kalian ya. Jadi boleh seperti ini, tadi yang seperti tadi yang kerjakan, langsung aja input bilangan 1 sampai 100 ya. Maksudnya berarti kan yang kita input itu 1 bilangan aja berarti kan? Iya. Satu bilangan aja, tapi range-nya adalah 1 sampai 100. Misalnya yang Ibu inputkan adalah 98 misalnya, berarti dia akan masuk ke kondisi yang print bilangan genap. Kalau tidak, mungkin dia langsung akan stop, atau mungkin kalian bisa tambahkan di sebelahnya ini print bilangan ganjil, atau misalnya print tidak ditemukan bilangan, boleh. Ya, itu berarti kita menambahkan kondisi dari soal, tapi tidak merusak soal atau tidak jauh dari soalnya. Ya, boleh. Nah, terus apa namanya? Itu sih kalau dari sisi ini ya, inputan. Kalau Oci nanti mungkin boleh, kalau misalnya Oci kan satunya yang 12 yang lainnya. Nanti kalau misalnya Oci ngerjakan sesuai yang Oci bikin, boleh, nanti kita lihat ya, kita lihat sama-sama. Oke, terus yang ini dari yang udah dikerjain, ada lagi komentar? Interupsi, Bu. Ini soal nomor 12 ini kita nentuin bilangan ganjil dari 1 sampai 2 sampai 1 sampai 100, atau nentuin salah satu dari bilangan 1 sampai 100 itu dia ganjil atau enggak? Salah satu aja. Oh, oke. Berarti yang prima juga gitu dong? Ya, sebenarnya makanya tadi Ibu bilang tergantung. Kalau mau dibikin for dari 1 sampai 100 ya boleh, tapi kalau misalnya dianggap satu bilangan aja tapi range-nya 1 sampai 100 ya boleh. Oh, saya pikir dia nampilin semuanya semua. Ya. Ya, makanya seperti ini. Oke. Oke. Komentar Ibu, ada teman yang peka nggak apa yang perlu dikomentarin lagi nih? Punyanya Dadi. Itu yes menunya pakai kotak. Apa dan itu oke. Itu ya. Itu yes sama no-nya kan bukan proses, nanti itu pakai kotak. Gimana sih cara biar nggak pakai kotak? Ceritanya Nggak usah dikotakin. Oh, ceritanya. Soalnya ya ceritanya nggak ada kotak lah. Kan pakai textbox ini ya. Ya. Hilangin aja ininya. Outline-nya.
Oke, oke. boxnya. Maksudnya emang nggak apa-apa kadang kita pakai kotak untuk keterangan kayak gitu, Bu? Enggak, ini kan karena pakai Word. Oh, oke. Kalau apa namanya, kalau janganlah. Kalau sama ibu ini kan latihan kan. Nanti kalau sama asisten udah ibu bilang kan, asisten tuh lebih jahat daripada ibu kan. Waduh. Janganlah. Nanti kan kalau sama asisten kan kalian bikinnya yang rapi, pakai itu. Mungkin tadi kan kalau apa namanya Daus tadi pakai lucid art, mungkin lain kalau misalnya yang lain kalian bisa pakai Visio, mungkin yang offline. Terus apa yang lainnya juga banyak yang bisa dipakai. Kalau kalian sukanya pakai Linux, mungkin pakainya apa, yang lain yang open source. Shape outline-nya no fill pakai no outline. Iya, pakai no outline. Betul. Oke. Oke. Terus apa nih lagi yang di komen? Belum? Bentuk printnya mungkin, Bu. Salah shape diambil nih sama tadi. Oh, aduh. Shape-nya salah nih yang diambil. Ganti shape. Silinder dipakai. Yang di flowchart jadi Oh, iya, iya, iya. paling akhir. Nah, itu dia. Oke. Ini yang perlu Ibu komentarin ya. Yang ini ya, yang di bagian proses, ini lambang apa? Backslash itu bukan slash. Oh iya, kebalik gitu. Oh iya. Sorry, Bu. Nah, Keseringan pakai C++ mungkin gitu. nah terus ini 1 sampai 100. Jangan kayak gini nah dia balik lagi coba. Bentar, Bu. Oh iya, benar. Kok kembali lagi. Nih. Perbaiki dulu deh. Bingung dia. Saya stop share nih, Bu. Belum, jangan, ntar. Ini Oh. masih perbaiki ini. Tak apa deh, kan supaya besok ini kan expert. Oke, siap, Bu, siap. Top gear. Gartop. Oke. Bu, Mas Banu. Mm-mm. Kalau yang di lambang simbol hibridnya itu boleh nggak apa-apa kita nggak pakai print, nggak tulisan print. Kan udah Ya, boleh. display ya tuh. Iya. Kan dia memang sudah simbolnya gitu ya, simbolnya. Yang penting tadi jangan salah simbol. Tolong, Dadi. Ya, Bu. Oke, nah ini juga apa namanya yang atas itu masih Ibu komentarin tuh yang di bagian proses, Dik. Jadi jangan 1 sampai 100. Nah kan bingung ini ya kita membacanya. Jadi lebih baik Dadi masukkan dia ke variabel. Jadi lebih baik Dadi ketikkan bilangan dibagi 2 kan, atau ini input bilangan 1 sampai 100 dikurungin. Ngerti maksud itu? Iya. Jadi ini bilangan ya. Oke. Nah, gitu. 1 sampai 100-nya dikurungin, tutup kurung dulu. Baru dibagi 2. Hah? Dibagi 2? Oh iya, betul. Genap ini ya? Ya. Oke, if mod sama dengan 0, maka dia genap. Ya, jadi itu ya, supaya nggak bingung. Sama juga di atasnya yang pas inputan tuh, Dik. Input bilangan, berarti ya, yang diinput, jangan lupa yang diinput adalah bilangan. Memang sih nggak ini ya,
nggak ngaruh sebenarnya, cuma paling nggak kita tahu apa sih yang diinputkan. Ya, yang diinputkan adalah bilangan, berarti bilangan tersebut range-nya dari 1 sampai 100. Ya, terus jadi bilangan yang tadi dibagi 2. Ya, atau yang di bawahnya diproses ini cukup bilangan bagi 2 aja. Oke. Oke. Sip. Ada pertanyaan dulu untuk soal 12 apa ini, Di? 12C. 12C. Oke, kalau nggak ada seperti ini ya, kurang lebih ya. Jadi kalian jangan lupa ya, supaya rapi juga itu tadi ada input bilangan, ada bilangan, terus jangan sampai salah memilih memilih simbol ya, walaupun nanti kalian nggak tuliskan print, tapi sudah yang penting simbolnya udah benar. Oke, sip. Makasih, Dik. Oke, Bu. Next, siapa selanjutnya? Saya ada Bu, Saya, biar Bu. lanjut. Biar lanjut nomor 12B. Oh iya dah, tunggu ya, Bi ya. Oke, ngantri. Ngantri. Atau si Hasbi ini yang orang Jawa Barat ya, enggak ya? Iya, Bekasi. Bekas. Sekolah di sana? SD. Oh, SD. Oke. Udah kelihatan kan, Bu? Jadi kan di sini soalnya tentukanlah bilangan ganjil dari 1 sampai 100. Yang pertama kita mulai terlebih dahulu. Kemudian kita akan menginput angka. Kemudian ada pilihan kalau misalnya angkanya 1 sampai 100, jika no langsung selesai, dan jika yes, apakah angkanya habis dibagi 2. Jika yes, selesai, jika no, print bilangan ganjil. Kemudian selesai. Angka habis dibagi 2. Oke. Jika no ya. Oke. Tadinya Oci mau nambahin apa, Ci, tadinya? Oh, enggak kan tadi kalau Dadi kan langsung dia input angka 1 sampai 100. Kalau saya ini ada pilihan gitu, Bu. Angka 1 sampai Itu input angka 1 sampai 100. Maksudnya jika angka 1 sampai 100, maka langsung yes. Jika yes, maka angka habis dibagi 2. Jika no, maka selesai gitu. Kalau misalnya dia menginput di luar angka, misalnya dia menginput bilangan negatif atau 0 atau lebih dari 100 gitu. Kalau iya selesai gitu. Jadi gini aja, Ci, berarti gimana ya, nulis ininya loh, nulis yang ada di angka 1 sampai 100 ini loh. Jadi apakah angka range-nya dari 1 sampai 100 itu harus dicek berarti ya. Berarti dia kasih ini aja, kasih lambang matematika. Berarti dari 1 lebih kecil angka, benar ya, 1 lebih kecil angka, lebih kecil 100. Lebih kecil sama dengan ya. Angka berarti C, karena kan di atas menginput angka. Bukan, maksudnya 1 lebih kecil sama dengan angka, lebih kecil sama dengan 100. Oke, itu ya, berarti dari 1 sampai 100 kan ya, angkanya, range-nya. Terus, apa lagi? Udah ya, berarti kalau angkanya, kalau enggak, berarti misalnya dia masukin 101, dia udah enggak termasuk kan ya, berarti dia no, langsung stop gitu ya. Oke. Kok cepetnya di stop?
Bentar, ada pertanyaan enggak dulu? Dari yang Oci buat. 12B nih, Ci ya? Mm-mm. Oke. Ya, Oke, udah oke ya, maksudnya ngerti ya yang teman-teman yang lain maksud Oci tadi bedanya dengan yang punya Dadi. Yang di Oci ini apa namanya, maksudnya ngecek lagi angka tersebut di range 1 sampai 100 atau enggak. Kalau misalnya dia di range 1 sampai 100 baru diproses angka tersebut apakah dia habis dibagi 2 atau enggak. Kalau iya berarti dia selesai karena dia adalah genap gitu ya. Kalau enggak berarti dia ngeprint bilangan ganjil gitu. Oke. Oke, gimana yang lain? Guys, udah oke ya? Oke, Bu. Oke. Oke, sip kalau gitu. Terima kasih Oci. sama-sama Bu. Next. Siapa selanjutnya, guys? Saya, Bu. Ya. Oke, silakan. Wait. Share screen. Share. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan, guys? Nah, sip. Udah. Nomor 7. Ini dia. Nah, jadi flowchart ini itu diminta ada beberapa kondisi yang sudah ditentukan. Nomor 7 ya. Nomor Jadi 7. yang pertama, iya. Jadi yang pertama itu, kok gini sih? Nah. Bentar. Nge-like ya? Enggak. Enggak. Jadi yang pertama itu kita mulai dari start dulu. Nah, apa sih sebenarnya flowchart ini? Nah, flowchart ini itu untuk menentukan bonus pendapatan dari seorang pegawai yang ditentukan berdasarkan overtime atau waktu lemburnya dan ke tingkat kehadirannya atau absensi. Nah, yang pertama itu kita start, kemudian lanjut ke input nama, overtime, dan absen. Kemudian kita aduh, kok gini sih? Tidak. Kemudian lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu memasukkan rumus di mana X sama dengan overtime dikurang 2/3 dikali absen. Nah, X ini adalah payment yang bisa dilihat di soal. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Yang pertama itu jika payment atau X-nya lebih dari 40, maka bonus yang akan didapatkan adalah sebesar 50. Kemudian kalau misalnya X, kalau iya X lebih dari 10, maka payment-nya $50. Kalau enggak, lanjut ke percabangan selanjutnya, yaitu dicek apakah X lebih dari 30. Kalau iya, maka pendapatannya sebesar $40. Terus kalau tidak, kalau misalnya X tidak memenuhi syarat kedua, maka kita berlanjut ke syarat ketiga, yaitu apabila hasil X lebih dari 20, maka pendapatan atau payment yang didapatkan itu adalah sebesar $30. Nah, kemudian jika
syarat ketiga ini masih tidak terpenuhi juga, lanjut ke syarat keempat, yaitu jika X lebih dari 10, maka payment yang didapatkan adalah sebesar $20. Nah, jika tidak, kita ke syarat terakhir, yaitu X kurang dari 10 yang tidak perlu dituliskan, maka X atau payment yang didapatkan adalah sebesar 10. Nah, setelah mendapatkan semua ini, jika setiap syarat-syarat ini ada salah satu yang terpenuhi, maka selanjutnya adalah lanjut ke bagian print. Hal yang di print adalah, atau yang dicetak di display adalah bonus for atas nama siapa adalah sebesar X dolar. Kemudian selesai. Oke. Komen? Teman-teman? Guys. Sudah oke rasanya ya. Jadi yang diinputkan dulu ada nama, terus overtime berarti lemburnya gitu ya, terus absennya. Terus setelah itu kalau lemburnya menghitung X-nya adalah payment, berarti atau pembayaran untuk ini ya, untuk karyawannya ya. Jadi kalau misalnya overtime min 2/3 kali absen, ini rumusnya. Terus kalau X-nya lebih besar dari 40, payment-nya gimana maksudnya nih, kalau misalnya dia lebih besar dari 40, kalau yes dia 50. Bukan ini. Aduh, salah guys. Ini X ini tuh syaratnya ini Y payment. Nah, ini Y. Sorry. Nah, betul. Nah, itu ya maksudnya ya. Jadi mungkin bingung kok tadi X-nya di atas sama dengan 40, terus X sama dengan 50. Oke. Y berarti Y ini ya. Iya, pembayaran. Yang di prosesnya B. Ya. Benar nggak? X ya? Benar. Oh, Y-nya yang payment. Oke. Iya. Oke, sip. X ini kan untuk ininya ya. Rumusnya, oke. Oke, ada ini komen teman-teman? Komen? Nggak ada? Sudah oke? Udah oke ya. Jadi apa namanya di sini memang kalau Hasbi bikinnya dia lurus ya, lurus. Kalau no-nya lurus semua ya. Kalau teman-teman yang lain misalnya mau bikin kiri kanan juga boleh, nanti dia akan semakin keturun ke bawah kayak aliran gitu ya, kayak aliran diagram gitu ya, kayak air terjun gitu ya. Jadi boleh seperti itu juga, no yes no ke bawah, memang agak ke bawah dia agak panjang jadinya. Ya boleh, seperti ini juga boleh. Oke, sip. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita next ke nomor selanjutnya. Saya, Bu. Ya, silakan. 10. Mas B tadi nomor 7. Udah kelihatan? Lagi start, tunggu belum. Oh, udah. Kok matinya? Udah kelihatan? Sudah. Oh iya. Saya baca. Ya. Sebuah usaha fotokopi mempunyai aturan sebagai berikut. Jika yang fotokopi statusnya adalah langganan, maka berapa lembar pun dia fotokopi, harga per lembarnya itu 75 perak. Jika yang fotokopi bukan langganan, maka jika dia fotokopi kurang dari 100 lembar, harga per lembarnya 100 perak. Sedangkan jika lebih atau sama dengan 100 lembar, maka harga per lembarnya itu 85 perak. Buat flowchart untuk menghitung harga total yang harus dibayarkan jika seorang memfotokopi jumlah X lembar. Oke. Di sini kita start, terus
Selanjutnya itu input status, kemudian kita print status, lalu inputan jumlah lembar fotokopi, di print JLF, kemudian jika statusnya itu pelanggan, maka HPL-nya sama dengan 75. Jika tidak, kita ada syaratnya lagi, jika jumlah lembar fotokopi kurang dari 100, maka HPL-nya sama dengan 100. Jika tidak, maka HPL-nya sama dengan 85. Kemudian kita pakai persegi panjang ini yang mengartikan proses, harga total sama dengan HPL dikali JLF. Print total harga yang dibayar. Kemudian N. Ya, itu cuma. Oke, komen teman-teman. Bu, saya mau komen. Ya, silakan. Kalau yang saya kerjakan itu kita input per lembar dulu, kita mau berapa lembar, baru setelah itu persyaratannya ntar bercabang, mau itu pelanggan langganan atau itu bukan. Udah benar percabangannya tadi, cuma yang bikin beda itu saya awalnya masukin dulu jumlah per lembar fotokopiannya, baru lanjut ke syarat selanjutnya. Terus juga untuk penggunaan itu simbol yang di status JLF, itu menurut saya harusnya memakai yang persegi panjang, karena itu proses, bukan output. Mungkin itu dulu, Bu. Gimana? Teman-teman yang lain? Oke, itu ya dari Selin tadi, sebenarnya ya ini siapa? Dena ya? Iya, Bu. Nama panggilannya Dena? Iya. Oke. Sebenarnya yang input status, terus mau tuliskan status ini sebenarnya nggak usah disertakan juga boleh, ya. Jadi cukup input status, terus habis itu input jumlah lembar fotokopi, ya. Nanti atau di sini nanti di input status boleh dikasih tanda kurung status gitu, atau nggak usah dikasih tanda petik, boleh, ya. Iya, Bu. Jadi status aja atau input status. Nah, itu sudah dianggap sebagai status, ya. Terus habis itu input jumlah lembar fotokopi, misalnya Dena kasih dalam kurung JLF. Jadi nggak usah pakai hybrid 2 ini. Oh iya, Bu. Ya, boleh. Nah, kalau tadi yang Selin bilang Selin duluan masukin jumlah lembar fotokopi, bebas ya. Kalau inputan boleh bebas ya. Kalau mau diinput dijadikan satu tempat juga boleh. Ya, jadi misalnya input status, jumlah lembar fotokopi, boleh di satu jajar genjang. Boleh seperti itu. Kalau mau dipisah juga enggak ada masalah. Ya, jadi nanti statusnya, percabangannya, status apakah dia pelanggan atau tidak. Kalau dia pelanggan, maka HPL-nya 75. Tapi saran Ibu di sini sebaiknya HPL ini jangan pakai hybrid, pakai proses. Proses, oh iya. Ya itu ya, jadi semua ini HPL ini boleh dijadikan proses. HPL ini apa? HPL harga per lembar. Oh, harga per lembar. Oke. Harga per lembarnya sekian ya. Tadi kalau jumlah ini apa nih JLF nih jumlah lembar fotokopi. Oke. Nanti dicek lagi ya kalau yes. Oh, kalau dia pelanggan HPL-nya 75. Kalau dia tidak pelanggan dicek lagi ya. Benar ya? Kalau tidak pelanggan dia dicek lagi. Kalau fotokopinya di bawah 100 sekian, kalau dari 100 maka 85. Oke. Ini mungkin juga total harga yang dibayar ini yang ditulis adalah harga totalnya ya. Mungkin harga total di sini. Oke, Den. Bisa sambilan diperbaiki mungkin di sini supaya teman-temannya yang lain juga boleh bisa lihat.
Boleh dihapus dulu yang hybridnya atau mau diganti shape-nya silakan. Langsung di format aja nih, di format. Format. Ganti shape-nya. Oke. Aduh. Kita mau di format, diklik dulu. Format, ada nggak change shape? Edit shape, ini edit shape. Nah, itu change shape-nya. Nah, sip. Oke. Terus yang di atas dihapus aja berarti, Dan. Ini ya. Udah tarik aja garisnya. Ya, udah ya. Sama yang di ini mungkin total harga yang dibayar, koma, harga total. Setelah tanda petik. Iya. Oke. Ada pertanyaan dulu untuk nomor berapa nih, Den? Nomor 10, Bu. Nomor 10 ya? Iya. 10, oke. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 10? Kalau enggak ada, berarti kita okekan ini ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jangan sampai kalian salah pakai simbol ya. Karena kalau tadi kenapa kok kita memilih HPL-nya kok pakai proses? Karena kita tidak menampilkan dia. Ya, kita tidak tampilkan, yang kita tampilkan adalah nanti harga total yang dibayar. Ya. Oke, sip. Terima kasih, Dena. Ya, Bu, sama-sama. Siapa lagi selanjutnya? Saya mau, Bu. Nomor berapa? 13. 13. Makanya nomor 13 ya. Ya. Nah, ini. Nomor 13 soalnya itu buatlah flowchart untuk mengkonversi nilai mata uang asing dari rupiah dengan pilihan 1 dolar, di mana 1 dolar itu 13.696 rupiah. Terus pilihan kedua yen, di mana 1 yen itu 131 rupiah. Terus pilihan ketiga itu won, di mana 1 won adalah 12,9 rupiah. Hal yang pertama dilakukan adalah memulai programnya itu, start, kemudian menampilkan perintah untuk memasukkan jumlah dalam rupiah. Kemudian kita simpan jumlah tersebut sebagai variabel n. Kemudian tampilkan pilihan konversi untuk user, di mana pilihan 1 itu dolar, pilihan 2 yen, pilihan 3 won. Kemudian kita simpan pilihan user sebagai variabel i. Apabila user memilih pilihan 1, di mana itu dolar, maka X sama dengan N bagi 13.696. X ini merupakan hasil konversi dari nilai rupiah tersebut. Kemudian nyatakan variabel Y sebagai dolar. Variabel Y ini merupakan mata uang hasil konversi X ini. Kalau sudah, tampilkan hasil konversi, terus variabel X dan variabel Y, baru stop. Kalau user memilih pilihan 2, maka X sama dengan N bagi 131. Terus Y-nya yen. Kemudian print hasil konversinya. Terus kalau tidak memilih 1 atau 2, berarti user memilih 3, maka X sama dengan N bagi 12,9. Dan Y-nya won. Maka print hasil konversinya dengan variabel X dan Y. Maka stop. Kalau user tidak memilih 1, 2, atau 3, maka tanyakan kembali pilihan yang mau dipilih.
Ya, itu aja sih, Bu. Oke. Komentar teman-teman? Gimana? Ini cara baru ya. Ke kanan dia nggak ke bawah. Terlalu bawah ya, terlalu panjang dia ya. Iya, terlalu Pennya. banyak. Ada disuruh milih dulu kan. Oke. Ada? Ada ini apa namanya? Ini berarti tadi mirip sama yang punya Dena itu ya, yang Mahen ngambil ngeprint duluan ya berarti ya? Iya, nampilkan perintahnya Bu, biar nggak bingung tadi usernya masukin apa dulu. Oke, kalau saran Ibu sih langsung aja inputkan gitu. Oh, langsung masukkan. Jadi yang di sini yang pertama setelah start itu inputkan aja jumlah dalam rupiahnya. Ya. Jadi jumlah input jumlah dalam rupiah. Kan konversi dari rupiah ke yang lain ya. Nah, boleh setelah itu boleh print konversi mata uang hanya untuk nampilkan saja ke user. Iya. Ini untuk tampilkan. Oke. Sebenarnya nggak pakai get ini juga nggak ada masalah karena kita masih di sini ya. Tapi boleh ini mungkin maksud dari Mahen adalah menyimpan tadi yang dolar, yen atau won itu ke dalam i gitu ya, ke dalam pilihan i gitu ya. Iya, pilihan. Ada komentar teman-teman yang lain? Silakan. Ada? Nggak ada? Ini berarti tinggal dikonversi ya. Print konversi. Oke, sip. Ada komentar? Teman-teman, tidak ada komentar? Nggak ada. Nggak ada. Oke, sudah oke berarti ya. Ini berarti yang nomor berapa? 13 tadi ya? 13. Nomor 13. Ya. Sudah oke, kurang lebih seperti ini ya. Cuma nanti boleh kalian rubah di depannya, startnya itu mungkin kita langsung inputan aja, nggak usah di print dulu. Kecuali nanti yang pengen nampilkan ke usernya, saya yang print konversi ke mata uang, terus ada pilihannya dolar, yen, won. Mungkin kalau nggak mau terlalu panjang, boleh dijadikan satu, ya, dijadikan satu hybrid itu dolar, yen, won itu dijadikan satu hybrid aja. Terus apa namanya? Baru di get i-nya dijadikan i boleh. Oke, sip, sip kalau gitu ya itu ya kurang lebih ya. Oke, terima kasih untuk Mahen. Oke. Karena waktunya sudah tinggal 1 menit, kita lanjutkan besok ya. Yang belum, yang sudah ini apa namanya, yang sudah booking, ada yang belum mengerjakan, kita lanjutkan besok. Mungkin nanti Ibu bikinkan soal lagi mungkin bagi yang mau untuk besok ya. Kalau misalnya ada yang perlu dibahas, mungkin kalian dapat dari mana gitu ya, yang maksudnya yang perlu kita diskusikan sama-sama, boleh ya. Besok juga kita lanjutkan lagi. Besok berarti insya Allah kita mulai jam 10.10 ya. Oh ya, untuk pengumuman dari Ibu, mulai kan minggu depan kita minggu ketiga, terus kalau setelah itu minggu keempat, minggu kelima. Nah, kurang lebih kalian akan mulai
praktikum di minggu keempat. Nah, setelah di minggu keempat itu berarti kita udah nggak kuliah lagi di Ibu ambil yang Senin Selasa yang kita nggak kuliah, ya. Jadi kalian akan kuliah di Rabu Kamis. Dan yang minggu depan ya, yang Senin Selasa tetap kita mulai jam 8.20 ya. Ya, tetap kita mulai jam 8.20. Mudah-mudahan kalian nggak keberatan karena setelah ini mungkin kalian akan langsung kuliah lagi yang lanjutan mungkin ya supaya nggak terlalu pagi juga. Oke, itu aja ya, mohon permaklumannya. Terima kasih sudah dimengerti ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan, kalau misalnya malu nanya lewat forum seperti ini pas kuliah kalian mau japri boleh ya, Ibu tunggu kalau misalnya ada yang mau bertanya. Oke, itu aja. Terima kasih, sampai ketemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.